yang berjudul Bertamasya ke Kebun Binatang. Selamat menyaksikan. Pemanasan. Di pagi hari yang cerah, dengan riang gembira, anak-anak mempersiapkan diri untuk pergi bertamasya ke kebun binatang. Suasana di sekolah pun sangat ramai. Anak-anak begitu antusias menunggu bis di halaman sekolah. Sembari menunggu bis datang, ibu guru memperagakan pemanasan terlebih dahulu supaya anak-anak bertambah semangat. B1.1 Penguluran. Setelah semua anak-anak sudah berada di dalam bis, anak-anak pun duduk menempati bangkunya masing-masing. Setelah beberapa jam, tak terasa sudah sampai di tempat tujuan. Anak-anak sangat antusias sekali, mereka satu persatu segera turun dan tidak sabar melihat berbagai macam binatang. Anak-anak, kita sudah sampai di tempat tujuan. Hati-hati ya turunnya satu persatu, oke? Baik Bu Guru. Setelah semuanya sudah turun dari bis, anak-anak berbaris rapi dan berjalan beriringan untuk memasuki kebun binatang dan banyak sekali suara merdu burung yang berkicauan saling bersautan. Tempat ini dikenal dengan keberadaan pohon-pohon besar di sekitarnya yang dapat menjadikan kebun binatang ini selalu terasa sejuk untuk dikunjungi. Anak-anak pun memberitahu ibu guru bahwa udara di sini terasa sejuk. Ibu guru, udara di dalam kebun binatang ini terasa sejuk sekali ya Bu? Iya anak-anak, sejuk sekali udara di sini. Ibu guru lihat, daun yang ada di pohon itu bergerak tertiup angin. Dan mereka pun melihat taman yang sangat cantik dan dipenuhi dengan hewan terbang yang sangat indah dan cantik. B1.2 Pelemasan. Seketika, anak-anak berlari berhamburan menghampiri taman yang dihinggapi banyak kupu-kupu cantik. Salah satu anak mendekati kupu-kupu yang sedang menghisap sari bunga. "Wah, cantik sekali kupu-kupunya," ucap anak tersebut. Lalu anak itu memberitahu ibu guru sambil menunjuk ke arah kupu-kupu tersebut. "Bu guru, di sini ada kupu-kupu cantik." Dan seketika anak tersebut ingin menangkap kupu-kupu yang lucu itu. Ketika anak itu ingin menangkap kupu-kupu, kupu-kupunya langsung terbang menjauhi bunga yang sedang dihinggapinya. Alhasil membuat anak tersebut merasa sedih karena tidak bisa menangkap kupu-kupu tersebut. Ibu guru bilang, "Anak-anak, siapa yang di sini ingin terbang seperti kupu-kupu?" Jawab anak-anak serentak, "Saya, Ibu." Lalu ibu guru langsung mengajak anak-anak berbaris untuk mencontohkan cara kupu-kupu terbang di udara. B1.3 Penguatan. Saat anak-anak sedang asik berjalan, sambil melihat hewan-hewan yang ada di kebun binatang, tiba-tiba ibu guru berkata, "Anak-anak, coba lihat di sebelah kalian, ada seekor orang utan yang sangat besar." Anak-anak pun menoleh dan bersorak kegirangan. "Ibu guru, orang utannya besar ya?" kata anak-anak. "Iya, orang utannya besar, ayo kita tirukan jalannya orang utan," ucap ibu guru. Anak-anak pun berjalan menirukan jalannya orang utan sambil bersorak kegirangan. B1.4 Pelepasan. Masih dalam perasaan senang dan gembira, anak-anak pun berjalan dengan langkah kaki yang bersemangat sambil berkata, "Ibu guru, hewan apa lagi yang akan kita lihat?" Tak lama kemudian, terdengar suara dari salah satu anak. "Wah, ibu guru, lihat, hewan itu cantik sekali ya." Mendengar suara temannya, anak-anak yang lain pun ikut melihat apa yang barusan dilihat oleh temannya. Sehingga suara mereka bersaut-sautan satu sama lain karena merasa takjub dan penasaran akan apa yang dilihatnya. "Bu guru, itu hewan apa namanya?" "Iya Bu, itu hewan apa, cantik sekali." "Bu guru lihat, itu seperti kipas." "Wah, warnanya cantik sekali ya Bu."
Akhirnya, ibu guru pun menjelaskan bahwa yang dilihat oleh mereka adalah burung merak yang sedang melebarkan sayapnya, layaknya kipas tangan yang terbuka, dan sayapnya yang memiliki gradasi warna tentunya akan membuat semua orang takjub jika melihatnya. Setelah menjelaskan itu, ibu guru pun bertanya kepada anak-anak, "Kalau begitu, apa yang kalian suka dari burung merak?" Anak-anak pun menjawab secara bersamaan, "Aku suka sayapnya, Bu. Aku suka warnanya, Bu. Aku suka semuanya, Bu. Karena burung itu cantik sekali." Dan masih banyak lagi. Lalu, ibu guru pun mengajak anak-anak untuk menirukan bagaimana burung merak melebarkan sayapnya. "Oke anak-anak, bagaimana kalau kita tirukan burung merak saat mereka melebarkan sayapnya yang cantik ya?" Seketika, anak-anak serentak menirukan burung melebarkan tangannya sambil sesekali menghirup dan menghembuskan nafas untuk mengatur tingkat pernafasan. B2. Keseimbangan. Anak-anak pun kembali melanjutkan perjalanan menuju sungai kecil yang berada di kebun binatang tersebut. Lalu di sungai tersebut, anak-anak melewati jembatan kecil tanpa adanya pegangan sehingga mereka harus menyeimbangkan badannya agar tidak terjatuh. Lalu anak-anak berjalan dengan melewati bebatuan yang ada di dekat sungai tersebut sehingga mereka harus meloncati bebatuan tersebut. "Anak-anak, hati-hati ya loncatnya." "Iya, Ibu." Anak-anak pun melewati batu tersebut dengan loncatan yang penuh dengan kehati-hatian. B3. Kekuatan dan ketangkasan. Anak-anak pun berjalan kembali menuju ke tempat selanjutnya. Di tengah perjalanan, mereka bertemu dengan tempat gajah. "Anak-anak, coba lihat, hewan apakah itu?" kata ibu guru. Anak-anak pun menjawab, "Itu gajah, Bu." Akhirnya, mereka semua mendekati tempat gajah tersebut dan di sana mereka melihat anak gajah yang sedang berlari mengejar induknya. "Coba anak-anak, tirukan bagaimana gajah berjalan," kata ibu guru sambil mempraktikkan gajah berjalan dan anak-anak pun mengikutinya. Di seberang tempat gajah, mereka melihat tempat lumba-lumba. Ibu guru pun mengajak semua anak-anak untuk masuk dan melihat lumba-lumba. "Ibu, kita mau masuk ke sana," kata anak-anak dengan semangat. "Iya, kita mau melihat lumba-lumba di sana." Sesampainya di tempat lumba-lumba, mereka melihat penjaga kebun binatang sedang melatih ketangkasan lumba-lumba tersebut dengan menyuruh lumba-lumba berenang ke kanan dan ke kiri, lalu loncat untuk menghindari bola-bola yang dilempar ke arahnya. "Ibu, lihat, lumba-lumbanya berenang dengan sangat cepat dan ke kanan dan ke kiri." Ibu, itu lumba-lumbanya keren gak kena bolanya." Ibu, lihat, lumba-lumbanya ada yang berputar-putar." "Wow, keren banget itu lumba-lumbanya." Anak-anak pun menirukan gerakan lumba-lumba yang sedang berenang cepat lalu meloncat dan berputar dengan gembira. B4. Jalan dan lari. Setelah keluar dari tempat lumba-lumba, anak-anak pun sangat senang sekali. Mereka pun diajak kembali ke tempat istirahat. Tetapi sewaktu di perjalanan, mereka dikagetkan dengan suara binatang dari kandang besar yang tidak berada jauh dari tempat mereka. Salah satu dari mereka berkata, Ibu guru, dengar tidak ada suara gauran dari kandang besar itu?" Sambil tangannya menunjuk ke arah kandang tersebut. Kemudian anak yang lainnya berkata, "Ibu guru, sepertinya suara singa ya." Anak-anak mendebaknya dengan sangat antusias. "Ayo kita lihat, Ibu guru." Sebelum ibu gurunya menjawab, mereka pun sudah mendahului ibu gurunya melihat binatang yang ada di kandang besar tersebut dengan berlari-lari karena saking penasarannya. Setelah sampai di kandang tersebut, anak-anak pun sangat senang sekali karena tebakannya benar bahwa suara yang ada di kandang besar itu isinya adalah anak singa yang sedang bermain. Saking senangnya, anak-anak tidak sadar bahwa mereka terpencar dengan teman-teman yang lainnya. Kemudian ibu guru berkata,
Anak-anak melihat singanya sambil berpegangan tangan ya. Ayo berpegangan, kita melihatnya dengan berjalan ke samping, mengitari kandang singa ini ya, supaya semuanya bisa kelihatan. Siap? Anak-anak pun menjawab, siap Ibu Guru. B5 lompat dan loncat. Setelah anak-anak sudah puas melihat-lihat singa, anak-anak pun kembali membentuk barisan dan melanjutkan perjalanan. Sesampainya di tempat tersebut, salah satu anak menarik-narik pelan baju Ibu Guru dan berkata, Ibu Guru, hewan apa itu? Lompatnya sangat tinggi dan apa itu Ibu Guru di depan perutnya? Ibu Guru pun menjawab sambil menunjuk hewan tersebut. Hewan itu namanya adalah kanguru anak-anak, dan sesuatu yang ada di depan perut itu adalah kantung tempat menaruh anak-anak kanguru. Wah, lucu sekali, jawab anak-anak. Nah, anak-anak, ibu mau coba kalian tirukan lompatnya kanguru seperti apa. Setelah itu, anak-anak pun kembali melanjutkan perjalanan melihat binatang. Dan ada salah seorang murid yang bertanya kepada Ibu Guru. Ibu Guru, lihat, itu hewan apa yang loncat? Sambil menunjuk ke arah kelinci. Lalu Ibu Guru pun menjawab, itu hewan kelinci anak-anak, hewannya sangat lucu sekali ya. Lalu anak-anak pun menjawab, iya Ibu Guru, itu sangat lucu. Lalu Ibu Guru bertanya, apakah anak-anak bisa menirukan gerakan bagaimana cara lompat hewan tersebut? Anak-anak pun serentak menjawab, bisa Ibu. Ketika sudah selesai berkeliling, melihat berbagai macam hewan yang ada di kebun binatang, anak-anak pun berbaris dengan rapih, kemudian berjalan menuju ke bis untuk beristirahat. Untuk menghilangkan rasa lelah, anak-anak pun berjalan sambil mengayunkan tangan mereka, menirukan burung yang sedang terbang sambil bernyanyi, di sini senang, di sana senang.